Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat saudaraku dimanapun berada. Sekilas kita akan membuka tentang mata hati yang buta atau butanya mata hati. Kita bisa melihat benda sebenarnya itu karena ada cahaya. Dan karena cahaya kita bisa melihat benda di sekitar. Kalau siang ada cahaya matahari dan kalau malam ada cahaya bulan atau lampu. Tanpa cahaya maka penglihatan kita tidak berfungsi sama sekali. Namun demikian pada orang-orang tertentu yang cacat matanya atau buta, walaupun diberi cahaya terang benderang, tetap tidak bisa melihat apa-apa, tetap berada dalam kondisi gelap gulita. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, sama halnya dengan mata hati atau kolbu yang fungsinya untuk bisa menyaksikan atau musyahadah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyaksian itu bisa terjadi dengan adanya cahayanya yang menyinari hati. Dengan sinar yang maha tersebut, maka manusia bisa sampai kepada makom musyahadah, sehingga tanpa ragu dan bimbang sedikit pun dia berucap, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah." Saksi yang saling menyaksikan. Musyahadah ini harus terjadi di dunia, bukan di akhirat. Karena dunia adalah tempat kita belajar. Dunia adalah tempat kita menggali semua yang telah kita lupakan di alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan juga para rasul, serta kemudian diteruskan oleh para ulama, para aulia-aulia Allah untuk membimbing manusia agar bisa mengenal Allah sampai kepada makom menyaksikan Allah. Di akhirat tidak ada kesempatan lagi untuk belajar, karena kalau di dunia, karena itu kalau di dunia ini mata hati belum disembuhkan dan masih buta, maka di akhirat juga tetap akan buta. Hal itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 72, yang artinya, dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Kami ulang, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Sama halnya saudaraku semua, kalau di kolam renang ukurannya kecil, kita ini tidak bisa berenang. Maka tentu di lautan pun kita tidak bisa berenang, karena medianya sama, yaitu air. Begitu juga kalau kita di dunia ini tidak bisa menyaksikan Allah karena buta mata hati, maka di akhirat sudah pasti tidak akan bisa menyaksikan Allah sesuai dengan surat Al-Isra ayat 72 tadi. Nah, sahabat dan saudaraku yang baik, alat atau sarana untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah akal, karena akal bersifat baru, bersifat terbatas, tidak mungkin bisa mencapai Allah yang maha qadim. Akal dengan segala keterbatasannya hanya bisa mengkaji sesuatu yang bisa diserap oleh panca indera, sedangkan Allah di luar kemampuan panca indera dan berada di dimensi yang berbeda.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memperingatkan manusia tidak mencari, bahkan agar tidak memikirkan akan zat Allah. Jangan kau pikirkan akan zatku. Larangan, jangan kau pikirkan akan zatku. Bukan berarti Allah tidak bisa dikenali dan tidak bisa dijangkau sama sekali, seperti pemikiran kaum Mu'tazilah. Akan tetapi Allah telah memberikan metode atau cara untuk mengenal Allah sesuai dengan petunjuknya dari Al-Quran yang tercantum dalam firman-Nya. Selama kolbu manusia yang ada di dalam dadanya masih sakit, masih buta, maka selama itu pula dia tidak akan pernah bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 46. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kami ulang saudaraku, dalam surat Al-Hajj 46 Allah telah menjelaskan bahwa karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, untuk bisa menyembuhkan penyakit mata yang buta harus dengan penyembuhan bersifat fisik, dengan obat-obatan atau mungkin operasi mata. Namun untuk bisa menyembuhkan penyakit hati, buta mata hati, tidak bisa dengan penyembuhan secara fisik. Harus ada dokter metafisika atau disembuhkan oleh ulama pewaris ilmu-ilmu Nabi, ulama pewaris ilmu-ilmu Rasulullah, atau ulama warasatul anbiya. Seorang kekasih Allah yang tentu bisa mentransfer cahaya ilahi ke dalam kolbunya sehingga kolbu tersebut menjadi terang benderang. Dengan itulah bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, proses penyembuhan juga tidak bisa hanya dengan simsalabim serta merta, tapi dengan proses yang panjang, melewati suluk demi suluk sampai Allah berkenan menyembuhkan dan membukakan hijab batas antara hamba dengan Tuhannya. Maka Al-Quran memperingatkan kita semua, jika ada hal berhubungan dengan metafisika, berhubungan dengan gaib, dan ilmu rahasia berhubungan dengan Allah, jangan tanyakan kepada ulama zahir, jangan kau tanyakan kepada ulama-ulama yang hanya pandai bercerita, jangan juga engkau tanyakan pada ulama-ulama yang hanya pandai membaca, tetapi engkau tanyakanlah kepada ahli zikir. Tanyakan kepada kekasih Allah. Mereka menghampir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati lewat zikir. Merekalah yang disebut di dalam Al-Quran ahli zikir, seperti dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Kami ulang, dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Menyembuhkan mata hati dari kebutaan ini adalah hal yang sangat pokok dalam hidup, karena segala ibadah akan tertolak jika kita tidak mengenal dengan sebenar-benarnya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia merasa mengenal Allah, tapi kalau ditanya lebih lanjut, maka kebanyakan mereka hanya mengenal Allah tanpa mengenal sosok di balik nama tersebut. Jadi kalau kita hanya mengenal Allah, hanya tahu nama, hanya tahu angan-angan, berarti kita hanya menyembah angan-angan, kita hanya menyembah perkiraan kita. Oleh karena itu, masuklah agama Islam itu secara kafah, masuk secara keseluruhan, jasmani dan rohani. Semoga di lain kesempatan saya bisa melanjutkan lagi ungkapan-ungkapan ini.
Salam hormat dari kami, salam damai, salam sejahtera dari Majelis Zikirullah Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.